Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian bimbingan dan konseling, yang mana kali ini kita akan mengkaji tentang isu cyber counseling dalam konseling sekolah. Pendahuluan, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat menjadikan masyarakat dunia telah bergerak dan beralih dari era tradisional industrialisasi ke era informasi yang berujung pada hadirnya masyarakat informasi atau information society. Jadi sekarang ini perkembangan komunikasi itu telah menjadikan masyarakat yang dulunya mereka tradisional kemudian beralih kepada masyarakat industri, dan sekarang ini menjadi masyarakat informasi ataupun era informasi atau disebut sebagai information society ya, atau masyarakat informasi. Roger mengatakan bahwa masyarakat informasi adalah sebuah masyarakat yang sebagian besar angkatan kerjanya adalah pekerja di bidang informasi. Jadi menurut Roger, masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang sebagian angkatan kerjanya atau masyarakatnya itu bekerja di bidang informasi, dan informasi telah menjadi elemen yang dianggap paling penting dalam kehidupan. Jadi selain bekerjanya pada bidang informasi, yang disebut sebagai masyarakat informasi itu adalah masyarakat yang yang menganggap bahwa informasi itu menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan masyarakat. Lah itulah yang disebut sebagai masyarakat informasi, dan sekarang ini kita sudah masuk kepada masyarakat informasi atau era informasi. Revolusi informasi biasanya dipahami sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi. Jadi semakin berkembang, semakin berubah teknologi informasi, maka akan terjadi yang namanya revolusi informasi. Dua bentuk teknologi komunikasi manusia yang terpenting adalah teknologi untuk menyalurkan informasi dan sistem komputer modern untuk memprosesnya. Jadi yang disebut sebagai revolusi informasi itu adalah teknologi untuk menyalurkan informasi atau menyampaikan informasi, dan juga sistem komputer untuk memproses informasi. Itu yang disebut sebagai revolusi informasi. Dikatakan revolusi karena dapat memberikan perubahan yang amat cepat dalam kehidupan manusia. Jadi yang disebut revolusi itu adalah perubahan ya cepat pada kehidupan manusia, termasuk dalam teknologi informasi. Terdapat dua faktor yang mendasari dan mengarahkan revolusi informasi yang dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dunia. Jadi di dalam revolusi informasi itu ada dua struktur ya. Yang pertama adalah perkembangan yang cepat serta penyebaran yang luas dari pengetahuan dan informasi dalam segala bidang. Jadi berkembangnya dan tersebarnya ilmu pengetahuan dan informasi dalam segala bidang itu adalah struktur yang pertama. Sedangkan struktur yang kedua itu adalah peningkatan pentingnya pengetahuan dalam produksi kekayaan serta penurunan relatif dari nilai sumber-sumber material. Jadi yang kedua itu adalah pengetahuan itu dianggap sesuatu yang penting, dan nilai-nilai material itu mengalami penurunan. Jadi yang namanya revolusi informasi ya, pengetahuan itu dianggap penting, kemudian nilai-nilai material ya itu mulai menurun ya, atau sumber-sumber material itu mulai menurun. Sungguh disayangkan jika perkembangan teknologi sudah berkembang sedemikian pesat namun belum dimanfaatkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang dalam prakteknya masih menggunakan cara yang masih bersifat konvensional.
Jadi perkembangan teknologi informasi, perkembangan era informasi, perkembangan masyarakat informasi, dan juga revolusi informasi tadi ini harus kita sambut, harus kita sambut khususnya dalam tataran layanan bimbingan dan konseling. Sangat disayangkan jika jika perkembangan teknologi informasi sudah berkembang sedemikian pesat, namun pemanfaatannya belum dimanfaatkan secara maksimal dalam layanan bimbingan dan konseling. Buktinya apa? Masih banyak guru-guru BK ataupun konselor yang dalam prakteknya itu menggunakan cara-cara yang masih konvensional. Lah ini sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itu, yang menjadi problem adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dengan pelaksanaan layanan konseling sehingga diharapkan pelaksanaan konseling dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lah, oleh karena itu sekali lagi dalam layanan bimbingan dan konseling kita harus menyambut perkembangan informasi tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengintegrasikan antara teknologi informasi dan juga layanan bimbingan dan konseling. Harapannya apa? Agar supaya layanan bimbingan dan konseling itu bisa berjalan efektif dan juga efisien, tentunya dengan bantuan teknologi informasi. Nah, oleh karena itulah kita kemudian sekarang ini belajar tentang konseling cyber, yang mana seorang konselor juga harus dituntut menguasai yang namanya konseling cyber, sehingga dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling itu bisa berjalan efektif dan juga efisien, serta bisa mengintegrasikan teknologi informasi dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Ya, sekarang ini apa itu cyber konseling? Lah, teknologi mengacu pada modernitas, Dengan kata lain, teknologi menawarkan orang lebih banyak kesempatan untuk mengupgrade semua jenis gaya hidup. Jadi yang namanya teknologi itu adalah sebuah kemodernan ataupun modernitas. Lah, oleh karena itu teknologi juga menawarkan banyak kesempatan kepada seseorang, kepada masyarakat untuk kemudian mengupgrade semua gaya hidupnya. Termasuk mengupgrade gaya hidup dalam layanan konseling. Dengan perkembangan teknologi tinggi dan globalisasi sosial, budaya, aspek pendidikan, kehidupan menjadi berbeda dan lebih baik dalam hal ruang, waktu, dan komunikasi. Jadi sekali lagi perkembangan teknologi informasi itu digunakan untuk mengupgrade gaya hidup, termasuk dalam aspek pendidikan, kemudian komunikasi, termasuk juga dalam pelaksanaan ataupun layanan bimbingan dan konseling. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi antara konselor dan konseli tidak hanya terjadi dalam hubungan face to face, tetapi dapat dilakukan secara virtual melalui internet atau online dalam bentuk cyber konseling. Jadi perkembangan teknologi informasi serta komunikasi harapannya bisa komunikasi antara konselor dan juga konseli itu tidak hanya bisa dilakukan melalui face to face, tapi perkembangan teknologi informasi harapannya komunikasi ataupun interaksi konselor dan juga konseli itu bisa juga dilakukan secara virtual atau melalui internet yang kemudian disebut sebagai cyber konseling. Oleh karena itu, konselor perlu beradaptasi dan mempersiapkan diri secara baik dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, oleh karena itu sekali lagi konselor perlu beradaptasi dengan apa? Dengan teknologi, dengan informasi tersebut secara baik agar supaya dia bisa memiliki penguasaan teknologi dan komunikasi dalam melaksanakan layanan bimbingan dan
konseling. Atau kemudian dalam layanan bimbingan dan konselingnya bisa mengintegrasikan teknologi informasi. Nah, layanan cyber counseling sendiri adalah proses pemberian bantuan psikologis dari seorang konselor yang profesional pada seorang konselor yang memiliki masalah dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi di sini ya cyber counseling ya adalah layanan psikologis ya oleh konselor profesional kepada konselor yang mereka memiliki masalah ya dan tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan di sini antara konselor dan juga konselor tidak berada pada satu tempat seperti biasanya ataupun tidak face to face, tapi melalui virtual ataupun melalui online. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa konseling perlu dilakukan, cyber counseling perlu dilakukan karena cyber counseling harus dipahami sebagai sebuah strategi bimbingan dan konseling. Jadi cyber counseling ini perlu untuk dilakukan seorang konselor khususnya di era informasi, di era teknologi sekarang ini. Karena apa? Karena cyber counseling ini dianggap sebagai sebuah strategi dalam bimbingan dan konseling. Belum menyebutkan bahwa layanan konseling ataupun cyber counseling adalah salah satu strategi layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Nah, belum ya menjelaskan bahwa layanan konseling cyber ya itu adalah layanan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Itulah yang kemudian disebut sebagai konseling cyber. Nah, oleh karena itu konseling cyber dapat didefinisikan sebagai praktek konseling profesional yang terjadi ketika konselor dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi melalui internet. Ya tadi ya, oleh karena itu yang namanya konseling cyber itu adalah praktek konseling profesional, sekali lagi ya dilakukan oleh yang profesional. Ya ketika apa? Ketika konselor dan juga konseling itu berada pada tempat yang terpisah ya. Kemudian dalam konseling cyber itu memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi yaitu melalui internet ya. Definisi ini mencakup web, email, chat dan juga sebagainya. Jadi dalam rangka melaksanakan layanan konseling cyber itu bisa melalui web, email, chat dan juga lain sebagainya. Sekarang bentuk dari cyber counseling atau konseling cyber. Cyber counseling dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bersifat non interaktif dan yang kedua adalah interaktif atau disebut sebagai sinkronus dan asinkronus. Sekarang yang non interaktif ya, non interaktif atau asinkronus berupa situs yang berisi informasi dan narasumber self-help atau pertolongan mandiri. Jadi di sini yang asinkronus itu ya adalah situs-situs ataupun web-web yang kemudian memberikan informasi atau berisi informasi ya dari narasumber agar supaya artikel-artikel ataupun informasi-informasi itu bisa memberikan sebuah pertolongan bagi individu ataupun bagi konseling. Sedangkan yang interaktif sinkronus ya adalah pelayanan konseling secara langsung seperti chat atau instant messaging dan video conference ya. Jadi yang interaktif itu ya seperti chatting, kemudian instant messaging dan juga video conference. Interaktif asinkronus yang secara tidak langsung berupa email terapi dan bulletin board counseling interaktif ya. Konseling yang berjenis interaktif adalah situs yang menawarkan alternatif bentuk terapi melalui internet di mana terdapat interaksi antara konselor dan konselor baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada semacam bulletin board counseling ya ataupun layanan konseling ya yang mana menawarkan layanan konseling baik langsung ataupun tidak langsung. Itu yang interaktif atau yang sinkronus. Jadi ada semacam percakapan di situ antara konselor dan juga konseli ya. Itu kemudian selanjutnya manfaat ya.
Manfaat dari cyber counseling yang pertama, konselor dapat mengirim dan menerima pesan setiap saat, siang atau malam, dan setiap tempat. Jadi konseling cyber ini sekali lagi bisa dilaksanakan kapanpun, ya, setiap saat, mau siang hari, mau malam hari, dan bisa dilaksanakan dimanapun, ya, atau di setiap tempat. Ini adalah manfaat yang pertama. Jadi konseling cyber bisa, atau cyber counseling bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, konseling mampu mengambil selama mereka ingin menulis, ya, dan memiliki kesempatan untuk merenungkan. Jadi dalam pelaksanaan konseling, ya, konseling itu mampu memutuskan apakah mereka mau menulis, ya, ingin menulis percakapan itu tadi, ataupun ingin merenungkan terlebih dahulu. Jadi punya kesempatan. Kalau di dalam konseling face to face, ya, itu kan kita sebagai seorang konselor itu kan istilahnya ya tidak bisa leluasa untuk kemudian memahami kata-kata, ya, ataupun merenungkan suatu pesan. Tapi dalam konseling cyber, seorang konselor, ya, bisa senantiasa ataupun bebas, ya, memahami suatu kata-kata dan juga merenungkan suatu pesan, dan mereka juga leluasa dalam kemudian ingin menjawab yang seperti apa. Konselor secara otomatis memiliki catatan komunikasi untuk merujuk nanti. Jadi dia punya catatan chat itu tadi, ya, itu nanti suatu ketika kalau dia misalnya lupa ataupun dia mau membacanya nanti, ya, bisa dilihat kembali. Beda kemudian ketika konseling face to face, ya, tadi guru BK ngomong apa ya, tadi konselor ngomong apa ya, kadang kan kita mungkin lupa, ya. Tapi kalau konseling cyber, ya, itu bisa dibuka lagi, ya, percakapannya. Terus konselor merasa kurang introvert dari secara pribadi. Jadi ini cocok untuk kemudian orang-orang introvert, ya, karena mereka orang introvert biasanya kan mereka malu, ya, untuk kemudian ngomong. Nah, dengan konseling cyber mereka tidak akan malu-malu lagi untuk kemudian mengungkapkan permasalahannya, mengungkapkan pribadinya, dan mengungkapkan jati dirinya. Keefektifan konseling secara online atau konseling cyber, ya, dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh konselor melalui penerimaannya terhadap konselor. Jadi ketika konselor, ya, mereka berubah secara perilaku, ya, setelah kemudian mendapatkan layanan konseling cyber, maka proses konseling cyber itu dianggap efektif. Sekarang keterampilan, ya, cyber counseling. Sebagai konselor online atau cyber counseling, ya, perlu memiliki pengetahuan yang lebih besar dari teori dan praktek kesehatan mental. Jadi dia perlu keterampilan yang lebih dari sekedar menguasai teori ataupun praktik dalam kesehatan mental ataupun dalam konseling, ya, perlu perlu pengetahuan yang lebih daripada itu dalam melaksanakan cyber counseling. Kenapa? Karena konseling cyber atau konseling online memiliki kemampuan tidak hanya untuk mengatasi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan konseling saat terjadi baik online, tetapi juga harus memahami kata-kata konseling. Jadi dia harus paham tentang peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh konseling, ya, secara online, ya, tapi juga harus mampu memahami kata-kata konseling secara tertulis. Yang selanjutnya adalah mendorong penggunaan ekspresi kreatif, misalnya menggunakan warna, font, dan juga grafis. Jadi dia harus mampu memahami ekspresi kreatif, ya, misalnya penggunaan font, penggunaan grafis, terus kemudian penggunaan emoticon, ya, kemudian senyuman, kemudian cemberut. Ya, dia harus mampu memahami ekspresi-ekspresi kreatif yang demikian yang ditunjukkan oleh konselor. Selanjutnya menggabungkan pengalaman selama layanan, misalnya email dan chatting atau telepon, dan memberikan dukungan dan sumber informasi yang banyak tersedia secara online. Jadi harus mampu menggabungkan selama layanan konseling cyber itu,
Misal melaksanakan layanan dengan email, dengan chatting, ataupun dengan telepon. Nah, itu harus mampu dipadukan ya. Yang email harus mampu dipadukan dengan chatting dan juga via telepon. Selain itu, bisa juga ya memadukan informasi-informasi yang banyak tersedia secara online dalam layanan konseling yang dilakukan baik melalui email maupun chatting. Oleh karena itu, konselor hanya memiliki banyak strategi untuk membantu konseli dalam penemuan diri, penyembuhan diri, dan penyampaian tujuan konseling yang diharapkan. Maka sekali lagi konselor ya harus memiliki banyak strategi dalam rangka membantu konseli untuk apa? Untuk menemukan dirinya, untuk penyembuhan dirinya, dan juga penyampaian dan juga ketercapaiannya tujuan konseling yang kemudian diharapkan. Ini selanjutnya masalah-masalah yang dihadapi atau isu-isu yang dihadapi dalam konseling cyber. Yang pertama adalah isu etika, yaitu hal-hal yang terkait dengan kode etik konseling yang harus ditaati oleh konselor maupun pihak lain. Ya, jadi yang pertama adalah isu kode etik, ya. Kode etik konseling, yang mana kode etik ini harus ditaati oleh konselor maupun pihak lain. Hal-hal yang terkait dengan isu etika antara lain menyangkut kerahasiaannya bagaimana di dalam konseling cyber, validitas datanya bagaimana dalam konseling cyber, penyalahgunaan komputer oleh konselor nanti seperti apa ya. Terus kurang pahamnya konselor tentang lokasi dan lingkungan konseling. Kan dalam konseling cyber itu kan tidak face to face. Kalau face to face kan mungkin konselor sudah sedikit paham ya dengan lingkungan konseli. Tapi kalau di sini dalam konseling cyber karena tidak terjadi face to face, maka konselor sangat mungkin kurang paham dengan lokasi dan juga lingkungan yang dialami oleh konseli itu sendiri. Terus kemudian keseimbangan akses terhadap internet dan jalan raya dan jalannya informasi. Jadi akses internetnya bagaimana ya, kalau kemudian sedang konselor harus paham bagaimana kemudian meningkatkan sinyal internetnya, terus kemudian bagaimana mencari operator yang bagus sehingga kemudian tidak menghalangi proses konseling ya. Itu harus tahu seorang konseling cyber ya, konselor cyber. Kepedulian terhadap privasi atau kerahasiaan pribadi, kerahasiaannya bagaimana, nanti ada ancaman hacker dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kredibilitas konselor. Jadi karena melalui cyber biasanya terkadang konseli tidak kenal dengan konselornya, sehingga kemudian ada konselor-konselor yang nakal, misalnya bukan dari lulusan BK ngaku konselor ya, bukan dari lulusan PPK ngaku pernah melakukan pendidikan profesi ya, jadi bisa berbohong dia, sehingga kemudian kredibilitas konselor ini dipertanyakan ya, terkadang menjadi problem di dalam sebuah layanan konseling cyber. Nah, namun sekali lagi sebagai konselor harus mampu mengatasi isu-isu etik tersebut. Yang selanjutnya adalah isu pengembangan hubungan konseling, yaitu isu yang terkait dengan hubungan antara konselor dengan konseli secara tatap muka sebagai tindak lanjut dari konseling yang dilakukan melalui internet. Jadi apa? Ada isu pengembangan konseling ya, ada yang mengatakan bahwa proses layanan konseling cyber itu masih kurang efektif sehingga kemudian bisa disempurnakan ya dengan yang namanya konseling tatap muka. Ada kalanya konselor dan konseling merasa perlu adanya pertemuan tatap muka sebagai tindak lanjut dari interaksi melalui internet. Jadi ada kalanya seorang konseli ataupun seorang konselor merasa perlu untuk melakukan pertemuan tatap muka. Sebagai apa? Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan konseling cyber atau konseling melalui internet. Hal itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan konselor dan konseli atau dapat diatur secara khusus. Jadi tindak lanjut dan juga pertemuan antara konselor dan juga konseli pasca melaksanakan konseling cyber itu bisa kemudian disepakati antara konselor dan juga konseli. Kemudian waktunya bisa diatur secara khusus. Ya, mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ayo bareng-bareng ya, kalian sebagai seorang calon konselor terus tingkatkan kompetensi kalian ya, khususnya ya dalam hal ini adalah kompetensi dalam hal konseling cyber. Agar apa? Agar kita sebagai seorang konselor yang kemudian lahir di era milenial, lahir di era teknologi informasi, ini bisa memberikan bantuan yang mana bantuan tersebut bisa mengintegrasikan antara teori konseling, antara praktik konseling dan juga teknologi informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.